keluarga, sama suami, sama anak kan mau semati juga kan. Terus sekarang juga masih manggung-manggung juga. Jadi besok minggu itu aku udah manggung lagi. Manggung di mana? Off air di Jakarta. Itu jadi ibu rumah tangga dan sekarang juga puasa. Biasanya kan kalau puasa masakin suami toh. Udah itu hal-hal yang dinanti. Kalau puasa itu seneng banget karena kan sahur masak, buka puasa masak, seneng banget. Jadi seperti contohnya hari ini. Hari ini aku ada syuting, tapi suami bilang setelah syuting harus balik arah. Udah disiapin tiket sama suami. Balik. Jadi langsung terbang ke Bali saya. Gitu. Jadi kalau suami sudah misalnya saya diizinkan untuk berkarya, bernyanyi gitu. Tapi kalau suami sudah bilang udah balik dulu ke Bali gitu. Nah, misalnya saya balik dulu 3 hari, nanti balik lagi kan harus kerja off air kan. Ya saya akan kembali lagi kan. Tapi saat suami saya, imam saya memerintahkan saya untuk balik ke kanan ya, maksudnya balik ke kanan itu ke rumah, saya akan balik. Udah disiapkan tiketnya jam berapa ini, nanti saya penerbangan jam 8 malam. Iya, saya nurut banget Mas, karena saya bersyukurnya gini, suami saya mengizinkan saya untuk berkarir. Dari kita pertama kali menikah 2015, beliau mengizinkan untuk saya berkarir, bernyanyi gitu kan. Tapi saya sebagai istri harus tahu sadar diri juga, tetap berkarir, tapi jangan melupakan prioritas yang ada di dalam keluarga gitu kan. Ngurusin anak, apapun segalanya, jadi seragam, buku, semuanya itu aku harus siapin semua gitu kan. Makanya kalau suamiku udah balik kanan, ya udah balik gitu loh, jadi kayak gitu. Terus si bapak sekarang juga kayaknya tuh nggak tahu kenapa, apa karena ini 2025 aku kan suka ngerjain ini, kenapa sih nggak romantis gitu kan. Ini 2025 loh, sekarang itu bucin banget. Jadi sekarang tuh dikit-dikit dianterin gitu loh, maksudnya kemarin datang ke Jakarta, ikut ke Jakarta gitu sambil nengokin rumah gitu. Aduh gitu, jadi kayak sekarang tuh lebih kayak nggak tahu ya apa karena tambah umur gitu kan, jadi sekarang tuh lebih kayak akunya dimanjain gitu. Berarti enjoy the moment gitu ya. Iya berarti. Pokoknya awal tahun ini adalah banyak keberkahan yang saya dapat, dan suami itu juga semakin, kemarin kan sayang Mas, tapi nggak romantis. Cuman sekarang tingkat romantisnya tuh ditinggiin lagi gitu. Kok bisa gitu, ada Nggak triggernya tahu, nggak? aku juga bingung gitu kan. Jadi kayak, ayang udah deh jangan lama-lama di Jakarta, cepet balik ya gitu. Tapi besok saya kan harus syuting dan show lagi off air. Ya udah ntar urusan belakang kita balik lagi gitu. Jadi ya aku harus nurut, dan aku tipe wanita yang patuh. Kalau suami saya sudah bilang, bahkan kalau di rumah itu kalau ada tamu itu saya nggak boleh keluar tuh, maksudnya ya nggak keluar gitu, maksudnya jangan keluar ya nanti kalau ada tamu gitu kan maksudnya kan ya di rumah aja di dalam gitu kan gitu. Jadi yang nemuin ya, saya pernah ngerasain waktu itu ngikut suami waktu itu kalau nggak salah itu setelah sekolah. Jadi suamiku tuh harus tinggal di dormi kecil gitu, dan di situ aku tuh harus nyiapin makanannya gitu kan. Terus tapi aku seneng happy gitu, tapi di saat happy itu kadang-kadang hormonku ya mulai nggak karu-karuan, jadi aku jerawatan full ke muka itu, sampai aku nggak pernah kayak gini, kenapa ya gitu kan. Tapi aku tetap bikin enjoy, happy gitu kan. Jadi ya pokoknya sepeta apapun ruangan yang saya tidurin sama suami itu harus wangi, harus rapi, harus rajin, harus bed covernya juga dibikinnya bunga-bunga biar kayak masuk tuh wow berbunga-bunga gitu. Jadi aku tuh yang menciptakan moodnya suamiku tuh harus happy gitu. Aku kan nggak pernah tahu ya Mas, maksudnya nggak pernah ikut campur urusan pekerjaan suami ya. Saya hanya bisa mendoakan dan memberi semangat. Tapi saya harus menciptakan mood yang baik di dalam rumah untuk suami saya. Dan tiap hari tuh hobinya suamiku apa? Totok wajah. Jadi istrinya yang notokin wajah sampai aduh yang udah belum yang gitu. Jadi seneng ditotok wajahnya itu sama tangannya sini dipijit-pijit itu, beliau seneng gitu. Dulu pas aku langsung kabur izin sama suamiku saat suamiku dinas, yang aku mau ini ya ke gunung. Tapi gak apa-apa suami? Nggak apa-apa. Pergi ke gunung? Aku ke gunung sama anakku, sama ponakanku. Jadi ke gunung, hirup udara yang seger gitu kan. Kan memang harus kita dekat sama alam toh, dekat dengan Tuhan, alam. Jadi keluarga dan menyayangi sesama itu kan harus seperti itu gitu. Alhamdulillah sudah dapat kado terindah kemarin 2024. Jadi 2025 ini tinggal menjalankan amanah yang baru untuk suami saya. Kalau saya mau bukan menciptakan, mau keluarga single terbaru. Apakah karena kita lagi berambisi mau pingin punya dedek lagi? Jadi pingin punya anak cewek kan, kita lagi mau program gitu kan. Cuman, jadi ada rencana nambah anak lagi? Iya, gitu. Rencananya kapan? Iya kalau bisa secepatnya. Kenapa tuh pengen nambah lagi, apa kamu? Saya pingin punya anak cewek, kan dua-duanya cowok, jadi pingin
rezekinya ada satu cewek lah Biar ada yang sebagai nemenin satu. penutup gitu ya. Mudah-mudahan dikasih gitu kan, karena kan semua itu kan pemberian kan dari Allah, kita nggak bisa ya sedikasihnya Allah, tapi kan kita berusaha, berikhtiar, berdoa ya Allah gitu kan. Tapi berarti udah ikut program hamil gitu? Belum, nunggu bapak kan sibuk, jadi kan harus cek kan bolak-balik Jakarta, Bali gitu kan, masih tunggu momennya yang pas nanti.